Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika dasar. Simak UI ya. Jadi soal-soal yang akan kita bahas ini sudah pernah diujiankan di tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Coba diperhatikan. Nah, di sini soalnya hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi dari akar pangkat 3x sama dengan 2 per 1 ditambah dengan akar pangkat 3x adalah yang mana? Ya. Nah, ini kalau kita kerja secara langsung ya mungkin agak gimana gitu ya. Kalau kita kalikan, ini kita kali silang. Jadi supaya lebih sederhana kita misalkan dulu ya akar pangkat 3x ini, akar pangkat 3 dari x, kita misalkan dengan sesuatu katakanlah A. Jadi bisa dituliskan di sini A sama dengan 2 per 1 ditambah dengan A. Karena di sini akar pangkat 3x juga ya. Akar pangkat 3 dari x. Nah, ini tinggal kita kali silang. A dikali 1A, kemudian A dikali A ini adalah A kuadrat sama dengan 2. Kita jadikan dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Ini A kuadrat ditambah dengan A. 2-nya pindah ruas ke kiri, jadi dikurang 2 sama dengan 0. Ya, bisa sampai di sini ya, dipahami. Nah, kemudian tinggal kita faktorkan. Ya, ini difaktorkan saja ya. Cari dua bilangan, dijumlahkan dapat 1, dikalikan dapat minus 2. Faktornya adalah plus 2 dengan min 1. Ini kita dapat, A-nya sama dengan minus 2. Kemudian ini A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita kembalikan ke X gitu ya. Nah, ini kan A-nya tadi akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari X itu sama dengan minus 2. Akar pangkat 3 kalau pindah ruas ke kanan itu jadi pangkat. Jadi X sama dengan minus 2 pangkat 3. Ya, ini berarti X-nya minus 2 pangkat 3 itu minus 8. Dengan cara yang sama untuk A sama dengan 1. Akar pangkat 3 dari X sama dengan 1. Jadi X sama dengan, ini akar pangkat 3 pindah ruas jadi pangkat 1 pangkat 3 itu X sama dengan 1. Nah, tinggal kita kalikan ya. Minus 8 dikali 1 dapatnya minus 8 alfa. Ya, gampang ya teman-teman. Baik, kita coba lanjut ke soal nomor 2. Silakan dipahami dulu. Ya, jika 7 log 3 log dari 2 log X sama dengan 0, maka nilai dari 2X ditambah dengan 4 log X kuadrat adalah berapa? Ini kita mesti cari nilai X-nya dulu ya. Di mana kita dapat nilai X-nya? Kita ambil nilai X-nya nanti dari sini. Nah, ini masalahnya nilai X-nya itu ada di logaritma yang paling dalam. Jadi kita akan keluarkan satu persatu logaritmanya untuk mendapatkan nilai X-nya. Gitu ya. Yang pertama 7 log-nya dulu kita hapus ya, tidak bisa langsung di tip X begitu ya. Ini nolnya ini kita pakaikan juga sesuai dengan bilangan yang di sini 7 log. Jadi seperti ini. 7 log ini 3 log dalam kurung lagi 2 log X. Ini ya seperti ini sama dengan 0 itu berarti 7 log 1 ya. Jadi ini kan sifatnya A log 1 itu sama dengan 0. Bilangan berapapun di sini, yang penting dia bilangannya lebih dari 0 ya. Jadi misalkan 3 log 1 0, 4 log 1 0, 1000 log 1 sama dengan 0 juga. 1/2 log 1 juga sama dengan 0. Bisa ya? Nah, kemudian 7 lognya habis, tinggal 1, artinya tinggal 3 log yang di sini. Ya, 3 log 2 log X seperti ini ya. Sama dengan 1 tinggal 1 di sini ya, berarti kita pakaikan lagi 3 log sesuai logaritma yang di sini. 3 log berapa sama dengan 1? Ya pasti 3 log 3. Gitu ya. Ya, karena itu kan sifat. Kalau A log A itu nilainya sama dengan 1. Nah, 3 lognya lagi habis, tinggal 3. Berarti ini 2 log X sama dengan 3. Ini langsung saja, jadi X-nya sama dengan 2 pangkat 3. Dapatnya 8 ya. Oke, kalau sudah paham sampai di sini, nah sudah bisa kita cari yang ditanyakan. Tinggal kita ganti X-nya dengan 8. Ya, berarti 2 dikali 8 ditambah dengan 4 log 8 kuadrat.
2 log 8, 16 ya. Ditambah dengan 4 log 8 kuadrat, 64. Ya, 64 ini atau 4 pangkat 3. Ya, ini habis. Berarti tinggal 3. 16 ditambah dengan 3, dapatnya 19 Charlie. Ya, semoga bisa dipahami untuk nomor 2. Nomor 3, silakan. Ya, jika persamaan kuadrat x kuadrat dikurang px tambah q sama dengan 0 memiliki akar yang berkebalikan dan merupakan akar yang negatif, maka nilai maksimum p dikurang q sama dengan berapa? Ya, ini perlu dipahami ya, akarnya berkebalikan dan merupakan bilangan negatif. Kita nggak tahu ya akar-akarnya, jadi boleh pakai pemisalan. Katakanlah misalkan x1-nya itu sama dengan minus alfa ya. Ini contoh saja. Berarti x2-nya itu minus 1 per alfa. Jadi dikatakan saling berkebalikan dan merupakan bilangan negatif. Ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang coba masih ingat apa rumus dari x1 tambah x2? Itu kan rumusnya min b per a. Kemudian x1 dikali x2 rumusnya adalah c per a. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke sini ya. Ini x1 tambah x2 sama dengan min b per a. B-nya itu minus P, ini sebagai B, jadi minus P, jadi P per A-nya itu di sini koefisiennya X kuadrat, 1. Oke, bisa ya? Nah, kemudian ini X1-nya kan minus alfa, ditambah dengan minus 1 per alfa sama dengan P, atau minus alfa dikurang 1 per alfa sama dengan P. Simpan dulu ya. Yang kedua adalah X1 kali X2. Ya, ini rumusnya C per A. C-nya adalah Q per 1. X1-nya di sini minus alfa. Kemudian dikali dengan X2-nya minus 1 per alfa. Ini Q dibagi 1, Q ya. Ini habis. Ya, ini min 1 berarti. Jadi Q-nya dapat min 1. Nah, sekarang sudah ya. Ini tinggal coba kita masukkan ke rumusnya di sini. Kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi. P dikurang Q berarti P-nya itu adalah min alfa dikurang min 1 per alfa dikurangi dengan min 1. Ya, min 1 berarti ya Q-nya 1 ya. Maaf, ini harusnya Q-nya 1. Oke. Nah, ini di sini 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana hasilnya di sini, teman? Ini kita bisa menggunakan cara coba-coba. Misalkan, katakanlah alfanya ini kita ganti dengan yang mudah dihitung, 1. Ya? Nah, kalau alfanya kita ganti 1, berarti min 1 dikurang 1 per 1 dikurang 1 dapatnya min 3. Jadi jawabannya min 3. Nah, apakah boleh diganti dengan angka yang lain? Sebenarnya bisa ya. Ya, tapi hati-hati ada persyaratannya di sini. Misalkan kalau kita ganti alfanya itu 0. Ya, tidak bisa kita ganti alfanya dengan 0. Kenapa? Karena 1 per 0 itu tidak bisa ya, tidak terdefinisi. Ya. Nah, jadi ini tidak memenuhi. Misalkan kita ganti alfanya lagi sama dengan 2. Kita masukkan coba ke sini ya, apa yang terjadi. Hasilnya bagaimana? Ini minus 2. Ya, dikurang 1 per 2 dikurangi 1. Ini kalau kita hitung ya, ini kan minus 2 dikurang 1 kan min 3. Min 3, lebih ya. Lebih kecil daripada min 3. Ya, berarti min 3 ini yang paling besar nilainya. Karena kan yang diminta maksimum. Nah, bagaimana kalau misalkan diganti alfanya negatif? Ya, bisa tidak kalau diganti alfanya negatif, min 1? Tidak boleh diganti alfanya negatif. Kenapa? Karena kalau misalkan alfanya min 1, nanti akan menghasilkan X1 positif. Padahal yang diharapkan itu kan akar-akarnya negatif. Jadi tidak boleh diganti alfanya negatif. Ya, paling kita bisa ganti bilangan 1, ya 2, 3, dan seterusnya. Ya, semoga bisa paham ya logikanya ini teman. Nanti kalau misalkan masih bingung bisa disimak ulang atau ditanyakan di bagian komentar. Nomor 4, silakan.
Ya, diberikan sistem ini persamaan linear ya, SPLDV ini. Cuma yang koefisien-koefisiennya ini agak sedikit ya meresahkan. Nah, karena di sini kan XY. Persamaannya kan A kuadrat X dikurang 3Y sama dengan 1 dengan 4/3 A tambah 3/2X ya. Ditambah 1/A tambah 1 Y sama dengan 6. Jadi ini sebagai koefisien dari X, ini adalah sebagai koefisien dari Y. Ya, bisa ya. Ini koefisien X, ini koefisiennya dari Y. Nah, sekarang bukan itu intinya. Nah, ini dia. Akar sistem tersebut tidak memiliki tepat satu solusi. Masih ingat ya? Jadi dari SPLDV itu ada 3 kemungkinan solusinya. Ada yang tepat satu solusinya ya. Kalau tepat satu solusinya begini. Jadi kalau misalkan persamaannya itu adalah AX ditambah dengan BY sama dengan C. Terus ada lagi satu PQ. PX ya. Misalkan kita ganti PX ditambah dengan QY sama dengan R. Maka kalau tepat satu itu berarti A per P tidak sama dengan ya B per Q ya teman-teman, ini harus dipahami. Tapi kalau misalkan tidak memiliki tepat satu, artinya dia tuh banyak solusinya. Kalau banyak solusinya itu berhimpit. Nah, syaratnya itu ya sama dengan yang digunakan yang di sini ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, jadi cara kerjanya begini, kita bandingkan ya, ini A kuadrat per, nah ini kan dikali ke dalam dulu ya, 4/3A ditambah dengan 4/3 dikali 3/2. Coba ini berarti dicoret ya. Ini tinggal 2 berarti ya. Tinggal 2 di sini. Ya, tinggal 4/3A tambah 2 dari koefisien dari X ya. Sama dengan, nah koefisiennya ya di sini minus 3 ya. Ini min 3 per koefisiennya ya di sini 1/A ditambah dengan 1. Nah, ini yang tinggal kita selesaikan. Ya, kita kali silang saja ya. A kuadrat dikali 1/A dapatnya A. Kemudian A kuadrat dikali 1 A kuadrat. Ini sama dengan, terus ini minus 3 dikali 4/3 itu minus 4A. Kemudian minus 3 dikali 2 minus 6. Ini kita kumpulkan yang sejenis. Pindahkan semua ke ruas kiri. Jadi A kuadrat, A ditambah 4A itu 5A. Ini tambah 6 sama dengan 0. Nah, tinggal kita faktorkan. Ya, faktornya berarti A tambah 3, A tambah 2 ya. Ini berarti A-nya minus 3, kemudian A-nya di sini adalah minus 2. Jadi jawabannya di sini minus 3 dengan minus 2 atau minus 2 dengan minus 3. Jawabannya error. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 4. Lanjut nomor 5, silakan. Ya, di sini sistem ya, ini pertidaksamaan ya. Biasanya kalau mengerjakan soal pertidaksamaan itu boleh pakai cara coba-coba ya. Cara biasa juga silakan. Misalkan kita pakai cara coba-coba dulu ya. Ini kan soalnya himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar dari X kuadrat kurang 4 kurang sama dengan 3 dikurang X adalah yang mana. Jadi cara coba-cobanya ini kita mensubstitusi nilai X ya, sembarang ya, tapi tidak sembarang juga ya, ke soalnya, kemudian kita cek benar atau salah. Misalkan yang pertama kita uji X sama dengan 0. 0 ini ada di mana? Ada di, ya tidak ada di A, tidak ada juga di B, adanya itu di C ya. Ada di C sama D. Artinya kalau 0 salah berarti C dengan D salah. Nah, kita masukkan ya, ini 0 kuadrat dikurang 4 kurang sama dengan 3 dikurangi 0. 0 kuadrat ini kan 0 ya, 0 kurang 4 minus 4. Nah, kita peroleh akar minus 4. Ini tidak bisa ya, karena akar di minus dalam akar itu tidak menghasilkan nilai imajiner. Artinya ini salah, tidak memenuhi. Yang ada nolnya salah, ini benar. Ya, karena tidak ada nolnya. Ini benar, ini salah ya, karena memuat 0. Ini salah juga, memuat 0. Ini benar. Oke, agak banyak yang tersisa, tidak apa-apa. Yang kedua, kemudian kita masukin X-nya sama dengan minus 3. Coba. Minus 3 itu ada di A sama B. E tidak ada. Ya, ini kalau kita ganti X-nya minus 3. Minus 3 kuadrat, 9 dikurang 4. Kurang sama dengan 3 dikurangi dengan minus 3. 9 kurang 4 ini akar 5 ya. Kurang sama dengan, ini 6.
Akar 5 itu 2 koma kurang dari 6, betul. Yang ada minus 3-nya betul ya. Ini oke, yang ini salah. Nah, sekarang tinggal kita uji ya perbedaan dari keduanya, yaitu bisa kita ganti X-nya sama dengan 3. Ya, berarti ini sama ya dengan minus 3 karena 3 kuadrat 9 kurang 4, 5. Yang di sini 3 dikurangi 3, 0. Ini salah ya. Ya, berarti yang ada 3-nya salah. Ini ya, ada 3-nya karena X lebih dari 2. Nah, ini jawaban benarnya, alfa. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan cara biasa? Kalau cara biasa pertidaksamaan memuat akar, maka akarnya dulu dihilangkan ya, dengan cara dikuadratkan masing-masing ruas. Ya, ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Otomatis akarnya hilang, tinggal X kuadrat dikurang 4. Ini kurang sama dengan dikuadratkan ini 3 kuadrat 9. Kemudian 2 dikali X, 2X dikali 3 minus 6X ditambah dengan X kuadrat. Ya, X kuadratnya habis. Ya, ini minus 6X pindah ruas ke kiri jadi 6X. 9 ini ke kanan, 9 tambah 4, 13. Jadi X-nya kurang sama dengan 13 per 6. Nah, ini sudah ada tanda-tanda kebaikan ya. Nah, sekarang syaratnya itu kalau ada akarnya, di dalam akar harus besar sama dengan 0. Nah, ini syarat. Oke. Nah, ini kita faktorkan. Faktornya adalah X tambah 2, X kurang 2, besar sama dengan 0. Ini kita dapat minus 2, ini kita dapatkan X-nya 2. Sebenarnya ini tidak perlu diuji lagi ya. Tinggal kita cari dua opsi yang ada angkanya 13 per 6, minus 2 dengan 2. Yang ada angkanya ketiga-tiganya ini adalah minus 2, 2 dengan 13 per 6, yaitu alfa. Tetap, ya. Tapi tetap kita hati-hati ya. Tidak apa-apa kalau kita lanjutkan ini. Ya, ini minus 2 dengan 2. Seperti ini ya, di kiri. Kemudian 2 di kanannya. 13 per 6 ini di kanannya 2. Nah, segini. Sini ya. Nah, ini menggunakan tanda lebih besar, berarti arsirannya itu terbuka kiri kanan seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini X-nya kurang sama dengan 13 per 6. Kalau kurang berarti arsirannya itu ke kanan atau kiri? Ya, ke kiri. Seperti ini. Nah, kita ambil yang diarsir double, yaitu X kurang sama dengan minus 2 ya, karena ini ke kiri. Ada di antaranya menggunakan atau ini 2 sampai X 13 per 6 ya, persis. Baik, saya kira demikian dulu ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan soal seperti ini di kesempatan berikutnya.